Dia pikir kalau Ayatullahnya itu udah dibunuh, 49 tokoh baik politik ataupun militer itu udah terbunuh, habislah Iran. Apa yang terjadi? Satu hari kemudian 5 juta manusia ya, datang ke tengah kota ya, dan kemudian memberikan suatu penghormatan terhadap Ayatollah Khamenei. Tapi apa yang dimiliki oleh Iran ya, peluru kendalinya itu nggak begini, Bung. Dia begini terus langsung nyerang. Dan yang dimiliki oleh Iran yang namanya supersonik itu tidak dimiliki oleh Amerika Serikat. Ya. Kalau Israel itu nanti dalam perang yang akan datang ini, ya bukan yang sedang berlangsung ini, akhirnya menggunakan senjata nuklir, emang cuma Iran yang mati? Enggak, ya. To the point aja. Halo Sobat Cindo, atas nama perdamaian kita duduk bersama Amerika. Berharap bisa memadamkan api di tanah Palestina. Tapi, benarkah kita menjadi juru damai yang dikdaya? Atau hanya sekedar pion dalam catur sang adik kuasa? To the point aja, kita akan berbincang dengan pakar politik BRIN yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Profesor Ikrar Nusabakti. Prof. Ikrar, terima kasih telah hadir di To the Point. Karena kita akan to the point. Ya. Jadi pertanyaan pertama saya akan nanya, kita masih Tapi Iran. Tapi saya ya? mau ini dulu nih, saya bukan orang BRIN karena saya dulu di LIPI. Oh, dulu di LIPI. Tapi saya udah di pensiun sejak saya jadi dubes di Tunisia tahun 2017. Ya, 2017-2021 menjadi dubes di Tunisia. Kemudian selesai di LIPI. Selesai dari LIPI, ya, kemudian jadi dubes. Setelah jadi dubes saya menjadi namanya TAPROF, tenaga profesional di Lemhanas. Oh, tenaga profesional di Lemhanas. Andi Wijayanto menjadi gubernur Lemhanas. Sampai awal gubernurnya Aceh. Oh, Aceh Hasan. Aceh, ya. Yang sekarang. Kita ini juga karena mengingat Prof juga pernah di Tunisia yang juga wilayahnya tidak masih sekitar di Timur Tengah gitu ya. Kalau kita melihat Indonesia mengambil inisiatif tinggi menjadi juru damai konflik raksasa antara AS Israel yang melawan Iran. Kalau to the point aja, apakah ini benar-benar punya kita memiliki kapasitas diplomasi sehebat itu, Prof? Saya pikir tidak ya. Kenapa? Karena kalau juru damai Amerika Serikat dengan Iran, ya bagaimana? Soalnya terus terang ya, ketika Ayatollah Ali Khamenei itu meninggal, itu tidak ada pernyataan dari pemerintah Indonesia ya, not even dari Menteri Luar Negeri ya, menyatakan belasungkawa. Tapi barusan ada. Baru sekarang. Nah, coba apa yang Anda lihat dari situ tuh? Oh ya, buat saya itu penghinaan banget terhadap bangsa Iran ya. Kenapa? Biar bagaimanapun ya, kalau Anda juga ingin menjadi juru runding ya, pertama Anda harus dekat kepada dua pihak. Pertanyaan saya, apakah Prabowo itu juga punya kapasitas untuk bisa menjadi juru runding dengan Trump dan juga dengan Netanyahu ya? Ngurusin bilateral Indonesia Amerika Serikat dalam kaitannya dengan agreement on reciprocal trade aja nggak mampu kita. Kita benar-benar sebagai sebuah negara yang diinjak-injak sama Amerika untuk kemudian mau menandatangani persoalan itu ya. Dan kemudian kerugian kita jauh lebih banyak kan. Dan kalau kita bicara misalnya menjadi juru runding Iran dengan Israel. Misalnya. Israel, ya. Apakah kita punya hubungan diplomatik dengan Israel? Tidak ada sampai sekarang. Dan kita masuk dalam boat of peace ya, yang sekarang tidak sedikit orang mengatakan ini bukan boat of peace, ini bisa boat of war ya,
atau bahkan boat of perils ya. Anda tahu perils ya. Apa namanya itu adalah suatu istilah dalam bahasa Inggris ya, bahwa yang masuk ke dalam organisasi itu adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip setan semua begitu kan, karena tidak ada keinginan untuk membangun perdamaian di situ. Sekarang bagaimana Anda bisa membangun di jalur Gaza ya, kalau kemudian tanah Palestina itu seakan-akan mau dicaplok oleh Israel dan Trump ya, untuk kemudian dibangun dengan begitu mewah ya, dan kemudian oleh anak mantunya Trump ya, dan kemudian nanti untuk siapa? Apakah untuk Palestina? Bukan. Sebab kalau kita perhatikan, apakah kemudian ini benar-benar bangsa Palestina akan diangkat derajatnya? Bukan. Ini adalah bangsa Palestina tuh tanahnya justru mau diambil supaya Gaza itu benar-benar daerah yang dalam tanda kutip ya bebas dari wilayah terorisme. Kan intinya Amerika kan cuma itu aja. Israel juga demikian. Anda Apa lihat, dasar ya, pemikiran Anda, Prof, yang Kenapa? mengenai pengambil alihan itu? Dan sekarang saya mau tanya sama Anda ya, apakah tanah itu akan tetap menjadi tanah milik Palestina atau bukan? Itu aja ya. Kemudian mengapa kemudian Israel juga kemudian benar-benar tadinya eager banget untuk ikut. Tapi Anda bisa lihat ya, pernyataan Netanyahu terakhir ya, bahwa dia nggak mau bayar yang 1 miliar US dollar itu ya. Kenapa? Karena dia juga tidak punya kepentingan untuk itu. Satu ya. Kedua ya, Anda bisa lihat pernyataan-pernyataan dari Amerika Serikat sendiri ya. Prabowo waktu itu ngomong dengan kami mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, kemudian juga mantan duta-duta besar ya, itu mengatakan bahwa apa istilahnya tuh daerah itu akan benar-benar menjadi daerah perdamaian ya. Atau kemudian tapi kita juga melihat ya, apakah kita memang benar-benar punya kapasitas untuk menjadi juru damai di wilayah tersebut ya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Prabowo bahwa yang diperjuangkan oleh dia itu adalah two-state solution. Pertanyaan saya, adakah di dalam board of peace itu ya, ada kalimat bahwa ini akan dibangun itu adalah two-state solution, satu. Kedua ya, itu kemudian mengapa otoritas resmi pemerintahan yang ada di Palestina tidak diajak berunding ya. Kalau kemudian Pak Hasan Wirayuda mengatakan bahwa Amerika dulu pernah membantu kita dalam perjuangan Irian Barat misalnya kan. Tapi Anda bisa lihat ya, yang diajak berunding oleh pemerintah Amerika itu adalah Menteri Luar Negeri Belanda dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia kan gitu. Maksud saya perwakilannya itu adalah diajak, dilibatkan pemerintah gitu loh. Bukan kemudian kayak sekarang nanti akan dipilih 100 orang dari Palestina ya yang akan mengelola yang disebut dengan wilayah tersebut yang katanya bersifat non politik. Nah, gimana non politik? Kenapa kemudian otoritas Palestina sendiri tidak diajak berunding? Emang mereka siapa? Gitu loh. Terlepas dari mereka misalnya apakah itu orang Fatah atau orang Hamas atau orang siapapun ya mereka ya. Tapi ini adalah otoritas resmi yang mewakili pemerintahan Palestina di situ. Tapi kalau mengatakan kita tidak punya hubungan dengan Israel, tapi kan keberadaan Israel juga di Board of Peace ini, dan Indonesia juga menjadi anggotanya, itu kan bisa menjadi jembatan komunikasi untuk mencapai perdamaian itu, Prof. Sekarang ya, saya mau nanya, apakah selama ini tidak ada komunikasi sebetulnya antara Indonesia dengan Israel ya? Dan Anda juga mungkin tahu nggak bahwa di Indonesia ini tidak sedikit perusahaan-perusahaan dari Israel ya. Ini yang terkait menangani masalah-masalah keamanan di Indonesia. Jangan Anda pikir tidak ada ya. Atau kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, teman-teman yang dari Badan Intelijen Nasional ya, BIN ya, itu juga tidak sedikit juga yang kemudian belajar mengenai intelijen di Israel sana. Atau Dan mungkin teknologi juga menggunakan Israel. Kan? Oh iya, ya bukan mustahil itu ya. Tapi kan persoalannya ya, ini kalau kita lihat yang tadinya ini kan, saya kan melihatnya cuma dari sisi
berapa jumlah tentara Israel, berapa jumlah tentara Iran gitu ya, dan kemudian kapasitas misalnya pesawat tempur dan sebagainya ya, ini yang bersifat konvensional ya. Kalau dilihat dari jumlah tentara, Iran masih lebih banyak dibandingkan dengan Israel ya, jumlah tentara lah ya. Tapi kalau kita lihat dari segi kekuatan tempur Israel dalam artian pesawat tempurnya itu memang lebih banyak. Tapi siapa yang menduga bahwa kemudian Iran bukan anak kecil lagi. Oke, Gitu kan. Prof, mungkin kita kembali lagi sedikit tentang Ya. peran Indonesia di BOP ini. BOP, Apakah ya. Anda akan bisa gitu Indonesia untuk menembus batasan-batasan itu tadi, bahwa kita tidak punya jalur diplomatik, Sekarang gini. walaupun kan kita punya yang bawa tanahnya nih tadi katanya. Ya sekarang gini aja deh. Prabowo waktu ngomong dengan kami ya, waktu ketemu dengan Menlu, Wakil Menlu dan sebagainya, bahwa dia meminta supaya Trump itu menghentikan pemboman di wilayah Gaza. Pertanyaan saya, sampai kemudian terakhir kali itu apakah kemudian Israel mau tunduk kepada Amerika Serikat untuk menghentikan pemboman di wilayah Gaza tersebut? Anda tahu yang terakhir ada 61 gedung yang berisi 67 keluarga ya yang meninggal dunia di gedung itu karena dibom ya. Ini yang kenyataan ya. Dan kalau Anda lihat sekarang ya, Israel mengaku bahwa mereka juga diserang. Jadi ini dia serang balik lagi. Padahal itu dalam kondisi kan kemarin ada ceasefire, ada penghentian sekarang serangan ya, gitu. kalau memang itu ada ceasefire ya, itu kan antara Hamas dengan Israel kan ada penghentian serangan lah. Ya. Pertanyaan saya, apakah itu diikuti oleh Israel? Kan enggak. Tidak sama Jadi Indonesia sekali. pun nggak akan didengar oleh Israel. Nggak akan didengar. Jangankan Indonesia, Amerika Serikat sekarang ini yang ada analisis di Amerika Serikat itu adalah jangan pikir bahwa Amerika itu akan dituruti apa yang dikatakannya kepada Israel. Yang ada adalah apa yang dikatakan oleh Israel itu pasti dituruti oleh Amerika Serikat. Saya beri contoh hari ini misalnya, bagaimana Kongres di Amerika Serikat itu akhirnya mendukung apa yang disebut dengan operasi militer Amerika Serikat di Iran. Ya. Betul. Dan tidak lagi menggunakan istilah war on Iran, ya, bukan perang terhadap Iran, tapi ini adalah military operations on Iran itu. Jadi cuma menggunakan kata dari war menjadi Military operation aja. Itu berubah itu Kongres di Amerika Serikat ya. Dan Anda juga tahu ya, kalau Anda juga nonton TikTok ataupun Instagram yang berasal dari Amerika Serikat ya. Sekarang anggota Kongres Amerika Serikat kalau ditanya in your opinion ya dalam pandangan Anda itu American first atau Israel first? Nggak ada yang mau jawab. Oh sorry, saya cuma staff di sini. Apa Anda bilang Anda staff? Ini daftar nama Anda tuh ada di inian saya. Nggak ada yang berani menjawab American first atau Israel first ya. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh Trump sekarang? Itu Israel first, bukan American first ya. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan ya, ketika Amerika dan Israel itu menyerang Iran, saya juga bertanya kepada Anda berdua ya, apakah kemudian Intel Amerika dan Israel itu benar-benar sedemikian canggihnya sampai kemudian dia yakin kalau Ayatollah Khamenei ini dibunuh ya, atau kemudian 49 tokoh-tokoh baik sipil militer Iran itu dibunuh, ini pasti Iran lumpuh kan. Dan makanya Anda tahu kampanye mereka kan, ini Ayatollah Khamenei itu udah meninggal. This is sekarang your time to take again your power gitu kan. Dia ingin mempropagandakan bahwa seakan-akan bentuklah pemerintahan baru. Bentuklah pemerintahan baru, dan kemudian ini Ayatollah ini kan suatu pemerintahan yang dalam tanda kutip bengis gitu kan. Peril itu pokoknya
kalau kita ingat Australia juga dulu menggunakan kata yellow peril, red peril untuk melihat Cina di masa lalu ya. Itu kan apa namanya itu pokoknya kekuatan yang setan lah begitu. Kalau kita bicara tadi Israel first, Trump itu melakukan itu untuk Israel first. Apa sebenarnya tujuan? Kan toh Amerika sendiri juga dalam kondisi yang tidak sehat juga saat ini. Kenapa Ya, dia harus mengutamakan itulah Israel? makanya kenapa? Karena memang Anda tahu siapapun yang memerintah di Amerika Serikat, baik itu Partai Republik ataupun Partai Demokrat, itu pasti semuanya itu mendukung yang namanya Israel. Ya, saya beri contoh misalnya pada masa Obama, ya, itu kan ada yang disebut dengan Joint Comprehensive actions untuk apa istilahnya itu supaya Iran itu jangan sampai kemudian membentuk senjata nuklir. Tapi itu begitu si Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, langsung 1 tahun kemudian itu dibatalkan, katanya nggak seperti ini. Dan Amerika Serikat dan Israel itu selalu memperlihatkan bahwa Iran itu punya usaha untuk memperkaya uranium ya, supaya bisa menjadi senjata nuklir. Sekarang saya mau nanya sama Anda, dalam sejarah hubungan antara Israel, Iran, Amerika Serikat, Iran, pernahkah Iran itu menyerang duluan? Tidak ada. Nggak pernah. Bahkan di serangan di tahun kemarin 2025 yang 2025, katanya ya. adanya nuklir yang disasar itu adalah tempat nuklirnya Iran, senjata nuklirnya Iran. Setelah dicek faktanya juga tidak ada. Memang iya, itulah kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Donald Trump kepada rakyatnya ya. Bahwa Iran ini berbahaya, Iran ini bisa menjadi satu kekuatan nuklir ya. Dan termasuk juga Israel ya melihat seperti itu. Tapi Anda perhatikan apa yang dilakukan oleh Iran untuk apa itu pengayaan uranium itu kan untuk kesehatan, untuk pertanian dan sebagainya dan sebagainya. Belum ada upaya Iran untuk membuat senjata nuklir. Sekarang saya juga bertanya kepada Anda berdua ya, sebagai orang yang bertanggung jawab to the point ya. Saya to the point aja. Kalau Iran punya senjata nuklir, apakah dia akan menyerang Israel? Secara logika Kalau rasional. secara logika jurnalis saya gunakan, Prof. Kalau seandainya Israel atau Amerika menyerang dan sudah Ayatollah Khamenei yang diserang dan dinyatakan meninggal, pasti Iran akan menggunakan senjata nuklirnya untuk serangan balik karena itu adalah pemimpin mereka yang mereka hormati. Tapi faktanya sampai sekarang kan sekarang gini, Anda tuh kalau mau melihat apalagi kalau mau bikin laporan jurnalisme investigatif ya, Anda lihatlah peta itu ya. Israel ya. Oke. Dia berbatasan dengan siapa? Palestina. Ya. Dan kalau kemudian Israel itu dibom nuklir oleh Iran, apa yang terjadi? Apakah cuma orang Israel yang mati? Ya, warga udah pasti orang Palestina, orang Lebanon ya, yang negara-negara tetangga dekat Jordan. dari Israel itu pasti mati. Sama juga kalau Israel itu nanti dalam perang yang akan datang ini, ya bukan yang sedang berlangsung ini, akhirnya menggunakan senjata nuklir, emang cuma Iran yang mati? Enggak, ya. Ada Arab Saudi. Ada Irak di situ, ada Arab Saudi, ada Kuwait di situ, ada juga Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya dan sebagainya. Jordan. Karena wilayah ini wilayah kecil. Dan saya lihat aja, Anda perhatikan. Nih yang Anda lihat yang namanya India sama Pakistan. Permusuhannya begitu hebat. Apakah kemudian mereka pasti akan menggunakan senjata nuklir? Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau sekali itu digunakan, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada masa Hiroshima dan Nagasaki. Itu bom atom ya, belum nuklir. Ya. Belum nuklir, masih bom atom. Itu dijatuhkan di 2 kota itu. Ya. Oke, Prof.
Tapi kalau kita lihat begini ya, tahun lalu waktu Amerika membom Isfahan, itu kan dugaannya di situ ada reaktor nuklirnya ya. Betul. Dan walaupun kemudian dikatakan ini dibantah, ini nggak ada gitu kan. Ya, waktu itu narasi Amerika adalah mereka membuat pengayaan nuklir di situ. Ya. Sekarang bukan pengayaan nuklir lagi yang disebut, tetapi mereka menyebutnya adalah begini narasinya, bahwa mereka telah selalu selama 47 tahun meneriakkan death to America and death to Israel. Nah, itu yang kemudian diulang-ulang oleh Donald Trump sekarang ini untuk memulai perang ini, dan kemudian memang akhirnya perang ini terjadi begitu. Itulah kalau Anda nonton TV Amerika sekarang atau media sosial stop telling lies to us. Berhenti menipu kami, gitu kan. Jadi ini kan rakyat Amerika ini kan awalnya Donald Trump ini for the sake of the American citizens, untuk keamanan Amerika dan sebagainya dan sebagainya. Atau waktu Anda tahu waktu Amerika menyerang Irak ya, ini Saddam Hussein ini memiliki senjata pemusnah massal. Terbukti? Ya. Enggak ada. Nah, itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Inggris. Baik, pertanyaannya berarti kan mengarah kepada apa sebenarnya yang diincar Amerika di kawasan ini nih? Karena kemarin kita lihat sebelumnya presiden Venezuela diculik. Karena Dan ini disebut itu karena cadangan minyak. Dan cadangan minyak, ya kan? Lalu kemudian sekarang nih Iran nih. Kita tahu Selat Hormuz sekarang akhirnya ditembus juga sama Amerika begitu. Dan itu adalah wilayah pengiriman minyak juga ke seluruh dunia, kurang lebih sekitar 20% bahkan 20 ke Indonesia. sampai 30%. Nah, apakah memang Amerika ingin menguasai seluruh minyak di dunia ini, atau ada maksud yang lain kalau menurut Anda? Anda tahu apa yang terjadi kemarin tanggal 4. Kanada, Perdana Menteri Kanada mendapatkan dukungan dari 39 negara. Ya. Semua adalah teman-teman Amerika, ya. Jadi Kanada itu didukung oleh Uni Eropa, seluruh anggota Uni Eropa itu mendukung. Jepang, Korea Selatan, ya. Ini yang maksudnya harus Indonesia juga ikut. Kenapa? Mereka mengatakan say no to United States. Apa itu artinya? Bahwa Kanada selama ini juga menjadi penyuplai utama minyak ke Amerika Serikat. Nah, daripada kemudian dia menyuplai minyak ke Amerika Serikat ya, dan kemudian ekonominya tetap aja ditekan-tekan nih sama Amerika Serikat nih. Makanya Perdana Menteri Kanada ya, dan juga didesak oleh 39 negara itu, Uni Eropa, kemudian beberapa negara Asia ya, dan kemudian juga ada beberapa negara, 40 negara mengatakan bahwa say no to Amerika Serikat. Dan apa kata Donald Trump? Ini apa nih? Ini kan cuma hubungan bilateral antara antara Amerika Serikat sama Kanada. Kok negara-negara lain melakukan intervensi? Dia mengatakan intervensi. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Trump terhadap Prabowo dalam kaitannya dengan agreement on reciprocal trade, apakah itu bukan intervensi? Ya, intervensi terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Indonesia. Makanya saya katakan bahwa perjanjian ART itu harus dibatalkan. Ya. Tapi kan waktu itu Trump merasa bahwa mereka dirugikan, selalu nilai impor ke mereka itu justru tinggi gitu. Sekarang kalau kemudian mereka mewajibkan misalnya bahwa ini Indonesia berkurang dari 32% menjadi 19% ya, cuma berkurang 13%. Tapi apa yang kewajiban dari Indonesia ya, dia harus mengimpor segala sesuatu dari Amerika 33 miliar US dollar ya. Mengimpor juga itu nanti pesawat Boeing 777 ya, bukan 737 loh, 777 ya. Yang 777 Anda tahu apakah kita perlu membeli pesawat segitu banyaknya 50 Boeing 777 untuk Indonesia? Untuk domestik tidak mungkin. Nggak mungkin. Pemborosan. Ya. Karena saya pikir kalau misalnya itu Boeing 737 seri 8 ataupun seri apa, masih masuk akal. Karena itu masih, Anda tahu Boeing 777 yang dimiliki oleh Garuda, itu nggak bisa terbang kalau kemudian itu
afturnya itu penuh. Kenapa? Karena memang itu landasan di Bandara Soekarno-Hatta itu nggak kuat untuk Menahan melakukan beban. hal tersebut ya. Dan biayanya gede. Oke, jadi kembali lagi ke maksud dan tujuannya itu Amerika kemudian menekan semua untuk apakah memang murni minyak atau ingin ada sesuatu lagi yang lain? Yang jelas Amerika itu apalagi Donald Trump ya, yang menurut siapa namanya itu Pak Yusuf Kala menggunakan kata-kata yang lebih kasar ya. Dan saya nggak mau mengatakan itu di sini, tapi Pak Yusuf Kala memang melihat Trump itu memang seseorang yang tidak masuk akal lah gitu kan. Dan saya terus terang berharap ya ini nanti kalau ini berlanjut nggak usah lama-lama lah, 1 minggu aja itu ini Donald Trump bisa jatuh dia. Apalagi kalau kemudian ini pertempuran antara Iran dengan Israel dan Amerika ini akan berlangsung sampai 2 minggu gitu. Kenapa? Ya, Anda tahu berapa jumlah penumpang pesawat yang kemudian tidak bisa terbang baik itu ke wilayah Timur Tengah ataupun ke wilayah lainnya melalui wilayah Timur Tengah. Ribuan. Di Bali itu ada sekitar ribuan orang nggak bisa terbang. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melalui udara itu. Kemarin aja waktu Qantas kalau nggak salah ya, itu bisa mendarat di Sydney, itu langsung diciumin sama keluarganya karena itu mereka bisa terbang dari kalau nggak salah dari Jeddah atau dari mana ya sampai ke Sydney. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena semua orang pada khawatir bagaimana nasib kami, bagaimana nasib keluarga kami. Sama juga ini kalau tadi Anda katakan Trump itu ingin melakukan sesuatu ya, Anda lihat apa yang dilakukan oleh Trump, bukan Trump, Amerika Serikat terhadap Iran. 1953 ya, Amerika Serikat itu melakukan kudeta terhadap Muhammad Mossadegh ya, yang berkuasa di wilayah bukan seluruh Iran ya, supaya wilayah itu diambil alih oleh Shah Reza Pahlavi. Dan Anda tahu Iran di bawah Shah Reza Pahlavi atau di bawah sebuah kerajaan yang benar-benar bisa diatur oleh Amerika Serikat, yang terjadi apa? Rakyat itu miskin kan. Nah sekarang Iran itu di bawah pemerintahan Ayatollah, baik itu Ayatollah Ruhollah Khomeini ataupun yang sekarang ya, itu Anda lihat rakyat Iran itu miskin atau berkecukupan ya. Kenapa saya bilang bahwa Israel dan Amerika Serikat itu salah melakukan analisis intelijen? Dia pikir kalau Ayatollahnya itu udah dibunuh, 49 tokoh baik politik ataupun militer itu udah terbunuh, habislah Iran. Apa yang terjadi? 1 hari kemudian ketika Israel tadinya hari Sabtu itu 28 Februari kan teriak-teriak, ini udah mati nih pemimpinmu nih, ayo ambil alih lagi kekuasaan. Sama si Amerika juga demikian. Apa yang terjadi? 1 hari kemudian 5 juta manusia ya datang ke tengah kota ya, dan kemudian memberikan suatu penghormatan terhadap Ayatollah Khomeini. Apa artinya itu? Rakyat itu mencintai pemimpin mereka karena di bawah pemimpin mereka sekarang itu tidak ada lagi orang yang boleh dikatakan meminta-minta tangannya di jalanan. Artinya kalau memang sebagaimana yang dikatakan bahwa Ayatollah Khomeini ini adalah seorang diktator segala macam, di mata rakyatnya bukan seperti itu ya? Gini aja lah, nih saya lihatin nih, kenapa kemarin juga waktu saya kasih juga ke Anda ya. Anda lihat wajah ini ya. Ini wajah diktator atau wajah bengis atau wajah seorang yang sangat bijaksana. Ini kan maaf ya kalau saya bandingkan dengan pemimpin di Vatikan. Ya. Itu wajahnya adalah wajah yang benar-benar manusiawi dan benar-benar. Makanya Vatikan tidak mau menjadi bagian dari Board of Peace. Ya. Kenapa? Karena Vatikan bilang
kita tidak mau kemudian ikut dalam yang begini-beginian ya. Dan inilah wajah yang orang yang bijaksana. Kebijakan dia ini membuat Iran maju. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Prof. Sebenarnya kan negara-negara tetangga Iran ini terganggu. Terganggu oleh siapa? Terganggu dengan adanya situasi perang ini. Oh iya. Misal, pesawat mereka akhirnya delay. Banyak mungkin warga negara mereka yang sudah terbang dari luar negeri tidak bisa pulang. Atau orang yang akan mau masuk ke negara mereka juga nggak bisa. Tapi kenapa mereka diam saja melihat situasi ini? Karena mereka masih terperangkap oleh Amerika Serikat. Ya, saya beri contoh ya. Ini sedikit lagi nih. Nih kalau kita lihat ini, kita lihat peta ini. Sayang di sini nggak dikasih Boleh peta. dihadapkan Ke ke arah kamera. Nah, kamera ini, aja. tapi ini kan juga susah ini. Ya. Anda bisa lihat peta ini. Ya, Hah? oke. Coba ya. Anda bisa lihat ya. Ya, di yang garis hitam. Lihat nih, kalau kita lihat. Ini kan, mana nih? Sebentar. Kita lihat ya. Iran, ya, ini adalah negara non-Arab, ya. Dia adalah orang Persia. Persia. Udah gitu agamanya juga beda Beda, betul. dengan sekelilingnya, kecuali Irak ya. Ini agamanya ini Islam Sunni, Syiah ya. Dan Anda lihat dia berbatasan dengan Qatar, UAE ya, Oman ini nggak jadi masalah karena itu masih temen ya. Yaman juga masih temennya si Iran, tapi ada Bahrain di situ, ada Kuwait di situ ya. Anda bisa lihat ya. Kenapa ini negara ini yang kemudian disikat duluan sama Iran? Karena mereka menjadi pangkalan Amerika Serikat. Ya. Karena buat Iran, kalau Anda menghancurkan pangkalan tempat pengayaan nuklir saya, ya, itu yang tadi dikatakan di Isfahan, ya, kemudian ada juga di Neten kalau nggak salah ya, dan juga ada satu ya, itu menunjukkan bahwa dia lebih pinter. Maksud saya Iran lebih pinter dibandingkan Irak ya, karena Irak waktu itu cuma punya satu tempat pembuatan senjata nuklir itu yang kemudian begitu dibom sama Israel habislah ya. Tapi kalau Iran enggak, 3 ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan ya, ini cuma dia ngasih tahu aja, Anda ini janganlah kemudian menjadi tamengnya Amerika Serikat ya, kemudian dijadikan tempat untuk pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat untuk kemudian menyerbu negara saya gitu kan. Termasuk juga kalau Anda perhatikan ya, ini sekarang kalau lagi rame di koran-koran kan juga Turki. Turki nanti akan menjadi negara berikutnya karena pemimpin Turki ini kan selain menjadi anggota NATO tapi dia juga adalah sebuah negara Muslim gitu kan. Tapi ya begitulah. Tapi kalau Anda perhatikan ya, bangsa Persia ini dalam sejarahnya pernahkah kemudian dia menyerang negara-negara Arab yang beragama Muslim tapi Sunni? Nggak pernah, Bung. Nggak pernah, ya nggak? Tapi jangan lupa juga, apakah Iran ini sebuah bangsa yang baru ya? Kalau kita lihat, Amerika itu bangsa yang baru. Dia baru terbentuk pada the 4th of July 1776. Tapi kalau Anda lihat Iran, Persia sejauh sebelum itu. Kebudayaannya juga tinggi. Ya nggak? Ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan, Iran apakah ini kemudian diam-diam aja, maksud saya tidak ada yang ngebantu ya. Anda bisa lihat ya, beberapa orang India yang ada di situ yang kemudian menjadi orang-orang yang juga bekerja dalam bidang ekonomi. Berapa misalnya orang Cina, dan Cina adalah satu-satunya negara yang kemudian pada saat terjadi perang yang semakin besar ini, itu dia langsung mengirimkan armada lautnya ya, dan dia pakai mobil-mobil, pakai bendera Cina ya, dan kemudian menyelamatkan warga negaranya. Tapi bagaimana Amerika Serikat? Kalau Anda lihat ya, Anda lihat pernyataan-pernyataan itu seakan-akan Amerika Serikat tidak akan menyelamatkan warga-warga negaranya di semua wilayah yang ada di Timur Tengah ini ya. Lo mau menyelamatkan diri, silakan.
pakai cara sendiri. Saya tidak akan menggunakan airlift, dia bilang, bahkan komersial aircraft sekalipun ya. Tapi Cina dia lakukan itu. Indonesia masih mending, masih mengatakan dengarkan apa kata KBRI yang ada di Teheran ya, dan kemudian dengarkan mereka. Tapi kalau Anda perhatikan, ini semua wilayah ini kan ketika Kuwait juga dihantam ya, itu apa namanya itu, Iran kan tidak kemudian kayak waktu dia nyerbu Arab Saudi juga kan dia bilang, maaf ya, aku tuh bukan nyerbu kamu, tapi karena kamu ngapain juga belain Amerika Serikat gitu kan. Itu menurut Anda Iran ini ada komunikasi nggak ya dengan negara-negara sekitar yang kemudian pangkalan Amerika yang di daerah wilayah itu termasuk Turki itu kemudian diroket kan? Nah, apakah menurut Anda ada komunikasi mereka sehingga tidak langsung terjadi eskalasi antara negara-negara yang diroket itu tadi? Yang jelas udah pastilah ya, ketika dia misalnya menyerbu meroket apa yang ada di Arab Saudi misalnya, dia cuma ngomong dulu kan ya, maaf ya, ini bukan saya nyerang kamu, Nyerang Arab Saudi. tapi ini kemudian karena kebetulan di situ ada pangkalan Amerika, termasuk Turki yang baru-baru ini kan? Oh iya, termasuk akhirnya yang Turki. Termasuk yang dimiliki oleh Cuma Turki katanya termasuk Inggris. kaget juga dia Kenapa? diroket. Kenapa diroket? Kan Turki nggak masuk di dalam BOP. Gimana Anda? Tapi menurut Anda itu Turki akan membalas begitu? Oh, menurut saya enggak. Kenapa enggak ya? Karena dia udah tahu diri lah ya. Udah tahu diri kalau memang ini mau selamat ya, memang sekarang apa yang dikatakan oleh negara-negara ini ya, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab ataupun ini kan mengatakan ternyata pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negaranya ini bukanlah payung pertahanan untuk mereka, tapi ini bisa menjadi magnet bagi Iran untuk kemudian membom negaranya. Nah itu, jadi apa yang dikatakan Iran kepada mereka, aku tuh tidak akan mengharu-birukan atau menghancurkan negaramu, tapi kalau kamu misalnya tidak lagi menyediakan pangkalan-pangkalan militer untuk Amerika Serikat dari negaramu, aku juga tidak akan melakukan hal-hal yang buruk ya. Baik, menurut Anda Prof, akan berapa lama perang ini akan berlangsung dan seberapa kuat Iran kemudian bukan hanya mempertahankan diri tapi mungkin fight back begitu ya? Ya, jadi kalau Anda lihat sayangnya ini saya nggak bisa ngeliatin, sayang ini kalau Anda bisa ngeliatin itu apa yang ada di Amerika Serikat ya, misalnya bagaimana apa istilahnya itu, saya beri contoh misalnya bagaimana anggota Kongres juga takutan untuk menyatakan, anggota Kongres buat Anda itu American first atau Israeli first. Harusnya kan bilang aja American first. I'm the people's representative di Kongres ini ya, karena buat saya Amerika harus yang didahului. Tapi pada takut kan untuk menyatakan itu. Padahal buat saya nyatakan aja seperti itu ya. Jadi banyak sekali penciptaan ketakutan ya. Jadi kalau kembali tadi ke pertanyaan saya, kira-kira akan berapa lama ini berlangsung perang ini, dan akankah Iran akan kemudian mampu bertahan atau bahkan itu yang jelas fight back, ya, yang tidak dibayangkan oleh Amerika Serikat dan siapa namanya itu Israel ya. Ini adalah kekuatan rudal. Ini juga ada nih kalau mau di foto nih di sini di ada nih. Dan Anda bisa lihat ya bagaimana nih gambaran ini. Pemakaman terhadap murid-murid dan guru dari sekolah madrasah ya yang menjadi korban pada 28 Februari kemarin ya. Itu kalau Anda bisa lihat dari segi rudal ya. Ini. Dan Anda juga tahu deh apa istilahnya itu yang namanya Iran itu kan punya rudal-rudal yang cukup banyak ya, cukup banyak. Apalagi yang sekarang tuh berapa? Yang dia bilang Fatah 2 atau? Ya, Fatah 2 ada. Fatah 2 yang hipersonik. Nah, bukan cuma hipersonik. Jadi begini loh. Ya. Kalau buat saya
kita kalau dulu dari IPA ya, ilmu pasti alam ya, pasti tahu yang namanya lemparan peluru. Itu kan lemparan peluru kan bisa dihitung kalau ditembakkan dari sini dengan kecepatan ini, ketinggian begini, dia akan jatuh seperti ini. Ke ya. titik itu. Ya. Tapi apa yang dimiliki oleh Iran, ya, peluru kendalinya itu nggak begini, Bung. Dia begini terus cet, langsung nyerang. Coba teknologi mana yang bisa seperti itu? Jadi lemparan peluru kendalinya itu nggak begini langsung, tapi dia langsung dia bermanuver. Itu yang manuver yang juga dilihatkan oleh Dan di Anda media tahu, sosial yang mengambil dari flight radar bahwa penerbangan pun juga menjadi kacau seperti itu, tidak lurus lagi garisnya. Ini salah seorang pengamat Amerika Serikat ya, McGregor, dia bilang dia juga tidak yakin 3 pesawat F-15 Amerika Serikat yang jatuh di Kuwait itu akibat dari serangan rudal Patriot yang dimiliki oleh Angkatan Darat Kuwait. Katanya ini identification friend or foe itu katanya nggak jalan, makanya kemudian pesawat Amerika menjadi korban. Kalau menurut dia menyaksikan itu kemungkinan besar itu memang pesawat itu kena rudalnya Iran. Ya. Oke. Jadi begini, kenapa kehebatannya Iran? Dia bilang kan gini, dari perang 12 hari Juni 2025 kemarin, dia udah ngelihat nih Israel nih. Makanya dia cara menggunakannya adalah dia pakai aja itu apa istilahnya itu rudal-rudal yang memang murah dan jadul gitu kan. Nah ini yang kemudian diintercept sama baik yang dimiliki oleh Arab Saudi ataupun semua negara Arab termasuk juga Amerika Serikat. Dan harganya itu Bung, itu auzubillah min zalik perbedaannya ya. Selisihnya sangat tinggi, diferensiasinya. Ada rudal-rudalnya Amerika Serikat itu ya yang harganya cuma 3.500 US dollar. Sementara kalau pakai rudalnya Amerika itu ada yang 10 juta US dollar, ya nggak? Ya. Perbandingannya kalau yang lebih canggih-canggih itu kalau Amerika itu 5 juta, bikinan Iran itu cuma 1 juta ya. Dan yang dimiliki oleh Iran yang namanya supersonik itu tidak dimiliki oleh Amerika Serikat ya. Tidak dimiliki senjata yang dibikin oleh Korea Selatan misalnya yang dibantu oleh Rusia ya. Itu pun juga tidak secanggih kecepatannya ya. Coba Anda bisa bayangkan Iran itu punya rudal kecepatannya dari Mach 3, 4, 5 sampai 15 ya. 15 Dan itu jumlahnya banyak ya? Bukan kecepatan suaranya. Ya artinya jumlahnya juga banyak. Jumlahnya juga banyak. Udah ada ribuan kalau nggak. Dan sekarang juga dibantu sama Cina kan. Cina jangan Anda pikir ya. Anda bisa bayangkan dia ketika perang sedang berkecamuk seperti itu pesawat Yuan 20 kalau nggak salah ya. Itu pesawat angkut Cina. Itu bisa masuk wilayah udara Timur Tengah dan mendarat di Iran. Coba Anda bayangkan. Itu menurunkan siapa? Menurunkan para teknisi, menurunkan berbagai peralatan ya untuk apa? Mengacaukan radar-radar yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Israel. Makanya kemudian jangan heran kalau kemudian Iran itu bisa menghancurkan wilayah-wilayah Israel itu ya. Itu yang terjadi. Baik, anggaplah memang dia masih akan bertahan karena rudal-rudalnya itu kan bagus dan memang banyak jumlahnya masih banyak. Dan tetapi apakah begini, ketakutannya juga adalah bahwa akhirnya toh itu hasil dari pengayaan uranium itu bisa kemudian jadi nuklir yang ditempatkan di dalam rudal-rudal tersebut. Ya. Kan yang juga kemudian dinarasikannya seperti itu. Ya. Nah, dari mana Anda punya keyakinan bahwa sebenarnya Iran nggak akan melakukan itu? Tadi Anda sempat sampaikan. Jadi Iran itu terkunci ya. Baik tadi saya katakan masa Obama maupun itu yang disebutkan JCPOA ya. Joint Commission untuk ituan Iran ya, apa istilah itu yang terkait dengan
Apa itu intinya? Intinya itu adalah bahwa kalau Iran tidak masuk untuk menjadi kekuatan nuklir, itu Anda akan dibantu ekonominya. Pertanyaannya, apakah oleh Obama, apalagi sama Trump Ya. itu dilakukan? Tidak ya. Ini padahal Joint Commission on apa namanya itu? Oh, tapi sempat sama Obama pernah ya. Pernah sekali yang kemudian oleh Trump kemudian dibilang ini suatu hal yang Oh iya, gila. itu 2015. Waktu itu dia membuka embargo. Ya di 2015 ditandatangani. Trump terpilih kembali pada 2017. Ya, waktu yang pertama tuh 2017. 17. Kemudian pada 2018 dia batalkan itu JCPOA itu dengan asumsi bahwa ini buktinya Iran tetap aja ingin apa namanya itu memiliki senjata nuklir. Tapi apa benar itu ingin memiliki senjata nuklir? Dan kalaupun itu memiliki senjata nuklir, apakah kemudian itu berbahaya bagi wilayah sekitar Timur Tengah itu? Ya, tadi itu yang saya katakan ya. India dengan Pakistan sama-sama punya senjata nuklir. Berapa kali terjadi pertempuran? Ya, Cina dengan India juga berapa kali ada persoalan perbatasan. Apakah kemudian senjata nuklir itu adalah digunakan? Tidak pernah digunakan. Ini adalah the last resort ya. Kenapa? Karena dia tahu persis kalau sekali digunakan itu yang mati bukan cuma misalnya orang di situ aja. Gue juga akan mati kalau dia serang balik. Gitu kan. Dan World War III began Bukan begitu cuma ya. World War III. Kelar dunia ini itu yang semua. saya bilang. Iya. Baru bom atom aja ya dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kerusakan yang terjadi seperti itu ya. Kalau Anda pernah ke Hiroshima yang disebut dengan atomic bomb dome itu, Anda bisa ngelihat betapa nangisnya ya. Kalau Anda kemudian dilihat di lantai itu masih ada siluet gambar manusia. Ya, itu Baik. Jadi bom kalau atom. bisa disimpulkan mungkin kalau kita kembali lagi ke awalnya ini adalah jadi sebenarnya Indonesia masih jauh kayak api dari panggang atau bagaimana untuk Atau bisa jangan-jangan membawa. Indonesia ingin menyelamatkan kepentingan ekonomi karena sudah ada perjanjian Sekarang resiprokal gini. dengan Amerika, sehingga harus pasang badan untuk negara yang itulah. ribuan kilo tidak ada memberikan Tunggu dulu. apa. Prabowo kalau ngomong bahwa saya ikut ini karena ini buat kepentingan ekonomi Indonesia. Nanti Amerika akan begini. SBY juga kemarin ngomong ya, kayak itu buat kepentingan politik anaknya kali ya. Oh saya jadi mengerti mengapa Prabowo melakukan ini ya. Karena jangan sampai dia akan menjadi korban dari apa namanya itu Amerika Serikat, Donald Trump. Anda baca baik-baik apa yang pernyataan yang dibuat oleh para apa namanya itu mantan-mantan petinggi militer Indonesia yang dia menentang Indonesia masuk ke BOP. War BOP. Office, ya. Dia menentang pengiriman tentara Indonesia ke Gaza, ya ke apa namanya itu ke Timur Tengah. Kenapa? Coba kalau Anda baca baik-baik ya, itu Hamas sudah bilang Indonesia, you are my friend loh, gitu kan? Dan Anda ingat loh, Bung Karno itu waktu konferensi Asia Afrika itu menyatakan akan mendukung kemerdekaan Palestina, ya. Makanya saya waktu ada pertemuan antara Prabowo dengan kami waktu diundang ya, saya bilang sama mantan Menlu, Bu siapa namanya? Bu Retno. Bu Retno Marsudi. Saya bilang Bu Retno, saya masih ingat loh, Ibu minta saya cariin nomor telepon Menlu Iran pada hari Sabtu. Itu hari libur Bu. Tapi alhamdulillah saya bisa dapat ya. Dan besok paginya hari Minggu itu Menteri Luar Negeri Tunisia dan Indonesia membuat satu pernyataan bersama tentang Palestina. Dan itu buat saya memang tugas saya di mana di Tunis itu Tunisia. nggak begitu lama ya, tapi buat saya itu sangat memorable ya. Dan kalau kita bicara misalnya perundingan perdagangan, itu memang harus yang disebut resiprokal itu harus ada ya. Sampai sekarang mengapa perjanjian perdagangan Indonesia dengan Tunisia itu juga belum bisa ditandatangani ya. Karena memang ada salah paham. Indonesia maunya ngirim misalnya
minyaknya itu dibotolin gitu kan. Jadi udah tinggal buat dipakai goreng. Padahal buat Tunisia jangan gitu dong. Ini kan minyak kamu itu kan akan kami gunakan bukan cuma buat minyak goreng, tapi kan buat misalnya Untuk yang kosmetik. lain, sehingga belum ada bertemu kecocokan dalam hal ini. Itu. Jadi kalau kita tanda tangani, bang, kamu nanti akan lebih untung, sementara kami kan masih sedikit sekali. Padahal kita tahu ya, kalau Anda beli apa namanya itu kurma, ya, Dari Tunisia. itu sebagian besar yang ada di Indonesia sekarang berasal dari Tunisia, baik yang dibikin oleh Bushbel atau kemudian dibikin Artinya oleh perjanjian tuh harusnya sama-sama betul, menguntungkan. harus sama-sama menguntungkan. Ya. Ada itu waktu itu ya, membela. Mungkin masukan terakhir aja. Ini aja. Singkat saja. Jadi usulan Anda adalah Indonesia keluar saja dari Board of Peace atau lanjutkan saja dulu ini sekarang yang memang mau menjadi perantara atau bagaimana? Sekarang Anda berpikir memang Board of Peace ini masih tetap akan ada. Kenapa saya bilang tidak mungkin akan terus berjalan? Satu, ya, yang namanya Netanyahu, ya, sejak yang namanya rudal Iran itu benar-benar menyerang kantornya Netanyahu dan dia ngumpet di dalam bunker, ya, dan itu masih tuh petinggi-petinggi Israel itu ada di situ, ya. Tapi kenapa Netanyahu tidak pernah membuat suatu pernyataan secara langsung? Coba saya tanya sama Anda. Karena dia tahu kalau dia buat pernyataan seperti yang kita lakukan seperti ini, itu langsung Iran tahu, oh berarti dia ada di situ. Ya udah, jangan Anda pikir bunker itu kemudian tidak bisa ditembus oleh rudal supersoniknya Iran. Bisa. Oke. Makanya dia takut banget kalau itu kemudian terjadi, bang. Baik. Terima kasih, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Baik, Sobat Sindo, solidaritas adalah nilai. Diplomasi adalah strategi. Dan kekuasaan adalah realitas. Negara besar harus mampu memadukan ketiganya. Saya Ika Kesuma. Dan saya David Silahoy. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.